Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, bertemu lagi dengan Bu Ella dalam belajar virtual. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, baik, dan semoga Allah mempermudah kita untuk memahami pelajaran pada hari ini. Dan bagi kalian yang tidak bisa menyaksikan video pembelajaran ini, boleh kalian konfirmasi melalui WhatsApp ke wali kelas kalian masing-masing ya. Boleh ke Bu Ella dan juga ke Pak Miftah. Dan jangan lupa untuk melakukan kegiatan rutinitas pagi kalian seperti sholat subuh, sholat duha, mengaji qiraati, hafalan tahfiz, sarapan, membantu orang tua, dan juga mandi. Dan yang paling penting, kalian harus menyiapkan buku pelajaran kalian dan alat tulisnya sebelum kita memulai pembelajaran ini. Jangan lupa untuk selalu mengingat 3M ini ya. Quote of the day, Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, permudahkanlah urusanku, permudahkanlah, jangan disulitkan. Dan untuk materi kita pada pembelajaran kali ini adalah matematika, penggunaan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Nah anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana cara mencari KPK dan FPB. Dan untuk kali ini kita juga akan mempelajari cara mencari KPK dan FPB pada soal cerita. Perhatikan teks cerita berikut ini. Dari soal cerita tersebut, apakah kalian dapat membedakan mana soal cerita KPK dan mana soal cerita FPB? Untuk mengetahui soal cerita KPK atau FPB, biasanya kita menggunakan kata kunci. Jadi ketika dalam soal cerita kalian menemukan kata kunci paling banyak, sama banyak, sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama, jenis yang sama, dan sama rata, berarti soal tersebut adalah soal cerita FPB. Dan jika dalam soal cerita kalian menemukan kata kunci setiap titik-titik sekali, bersama-sama, bersamaan, dan bersama lagi, berarti soal tersebut adalah soal cerita KPK. Nah, sekarang kita perhatikan soal yang tadi ya. Kita lihat, pada soal pertama kita cari kata kuncinya. Betul, kata kuncinya adalah sebanyak-banyaknya. Artinya soal nomor 1 ini adalah soal FPB. Untuk nomor 2, kata kunci yang kita temukan adalah bersama-sama. Artinya soal nomor 2 adalah soal cerita KPK. Nah anak-anak diingat-ingat terus ya kata kuncinya. Sekarang setelah kita mengetahui soal FPB dan KPK-nya, mari kita berhitung untuk FPB dan KPK dari soal tersebut. Soal yang pertama yaitu nomor 1, tersedia 84 buku, 56 pensil, dan 140 krayon. Jika buku, pensil, dan krayon tersebut akan dibagi rata kepada sejumlah anak, berapa anak sebanyak-banyaknya yang dapat menerima pembagian tersebut? Nah anak-anak, untuk FPB soal cerita nomor 1, kita menggunakan cara tabel, yaitu tadi ada angkanya 84, kemudian 56 dan 140. Nah, kita gunakan tabel ya. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil. Bilangan prima terkecil adalah angka 2. Sekarang 84 dibagi 2 yaitu 42. Kemudian 56 dibagi 2, 56 dibagi 2 28, dan 140 dibagi 2 sama dengan 70. Karena 2 bisa membagi semua bilangan, maka angka 2 kita lingkari. Ya.
Masih belum habis, kita bagi lagi. Masih kita gunakan 2. 42 dibagi 2 sama dengan 21. 28 dibagi 2 sama dengan 14. 70 dibagi 2 sama dengan 35. Ingat, karena 2 bisa membagi semua bilangan, berarti angka 2 ini kita lingkari. Dan kita masih membagi. Masih kita bagi 2. 21 dibagi 2 tidak bisa, jadi kita tetap tulis 21. 14 dibagi 2 sama dengan 7. 35 dibagi 2 tidak bisa, berarti kita tetap tulis 35. Karena 2 ini tidak bisa membagi semua bilangan ini, maka tidak kita lingkari. Ya, untuk membagi lagi, kita gunakan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. Karena 2 tadi sudah tidak bisa. Sekarang 21 dibagi 3 7. 7 dibagi 3 tidak bisa, berarti kita tulis 7 lagi. 35 dibagi 3 tidak bisa juga, berarti kita tulis 35. Ya, karena 3 juga tidak bisa membagi semua bilangan ini, maka kita pindah ke bilangan prima selanjutnya dan tidak kita lingkari angka 3-nya. Nah, sekarang bilangan prima selanjutnya adalah 5. 7 dibagi 5 tidak bisa, ya, tidak bisa. 7 dibagi 5, 35 dibagi 5 sama dengan 7. Nah, karena 5 juga tidak bisa membagi semua bilangan, maka kita pindah ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 7. 7 dibagi 7 1, 7 dibagi 7 1, 1. Selesai. Ya. Dan 7 karena bisa membagi semua bilangan ini, kita lingkari angka 7. Jadi FPB-nya adalah 2 dikali 2 dikali 7, atau 2 pangkat 2 dikali 7. Ya, jadi FPB-nya itu adalah hasil dari bilangan yang bisa membagi semua bilangan tadi. Nah, kemudian 2 kali 2 dikali 7 berapa? 4 kali 7, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian dikali 7 hasilnya adalah 28. Jadi FPB dari soal nomor 1 adalah 28. Untuk soal kedua yaitu KPK, kita tetap akan mencari menggunakan cara tabel, yaitu Delon mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali, Beni setiap 4 hari sekali, sedangkan Sukma setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, pada tanggal berapa mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi berikutnya. Selanjutnya untuk soal nomor 2 yaitu kita mencari KPK, tetap kita menggunakan cara tabel. Tadi soalnya sudah Bella bacakan, ya. Ada angka 6, 4, kemudian 8. Oke. Nah, kemudian kita bagi dengan bilangan prima terkecil. Ya, bilangan prima terkecil 6 dibagi 2, 3, 4 dibagi 2, 2 dan 8 bagi 2, 4. Karena 2 bisa membagi keseluruhan, kita lingkari angka 2-nya. Kemudian masih kita bagi dengan angka 2. 3 dibagi 2 tidak bisa. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Karena 2 tidak bisa membagi semua bilangan ini, maka tidak kita lingkari. Masih kita bagi dengan angka 2. 3 dibagi 2 tidak bisa, 1 dibagi 2 tidak bisa, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Karena sudah tidak bisa, kita lanjutkan ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. Nah,
3 dibagi 3 sama dengan 1 dibagi 3 tidak bisa, 1 dibagi 3 tidak bisa, maka kita tuliskan angka 1 kali 3. Jadi KPK-nya adalah, ingat, untuk KPK semua bilangan pembagi walaupun dia tidak bisa membagi seluruh bilangan tetap dituliskan. Jadi 2-nya ada berapa kali? Ada 3 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 3, atau kita 2 pangkat 3 kali 3. Nah, 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. 8 dikali 3 sama dengan 24. Jadi KPK-nya adalah 24. Nah, tadi kan ditanyakan kapan mereka bertemu lagi untuk mengunjungi perpustakaan. Sebelumnya mereka mengunjungi pada tanggal 28 Januari, kemudian hasil KPK-nya adalah 24 hari. Nah, 28 Januari ditambah 24 hari sama dengan 21 Februari. Jadi mereka akan mengunjungi perpustakaan kembali di tanggal 21 Februari. Akhirnya alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah materi mengenai soal cerita KPK dan FPB. Semoga kalian paham dengan apa yang Bu Ella sampaikan. Ingat, untuk mencari soal cerita kalian harus mengingat kata kuncinya. Kata kunci untuk soal cerita FPB dan kata kunci untuk soal cerita KPK ya. Dan untuk tugasnya kalian buka halaman 72 dan 73. Ayo berlatih 2.12 nomor 1, 2, 6 dan 7. Jadi tugasnya ada 4. Tugasnya dikerjakan di buku tulis matematika kalian. Setelah itu kalian foto, kemudian kalian kirimkan ke wali kelas kalian masing-masing ya. Baiklah anak-anak, sekian dulu pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bu Ella sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan ingat, selalu terapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nanti kita akan bertemu di pelajaran matematika selanjutnya, yaitu materi pembulatan hasil pengukuran. Jangan lupa dibaca-baca dulu ya materinya. Baiklah, kurang lebihnya Bu Ella mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.